Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman Ranger semua, sepertinya kurang afdol nih kalau kita nggak yel-yel terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan open kamera dan mikrofonnya. Dan jangan lupa kita yel-yel dengan semangat ya, Bapak Ibu ya. Siap. Siap, Mbak. Baik, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. LN. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kita akan dengarkan pembukaan dari Ibu Sri Heni Purwanti selaku VP Budaya Perusahaan dan Sistem Kompetensi Pegawai. Kepada Ibu Sri Heni Purwanti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nadia. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih para Ranger. Dan khusus untuk Pak Leiden dan tim dari K3, terima kasih sudah berkenan join di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang cerah dan pagi yang sangat luar biasa. Izinkan saya mereminder ke teman-teman semuanya bahwasanya milestone budaya PLN itu sudah ditetapkan ya Bapak dan Ibu semuanya. Dan kita juga perlu mengetahui bahwasanya beberapa hal yang telah ditetapkan di milestone budaya PLN yang kedua, hal ini terkait dengan bagaimana kita menguatkan izinkan saya menyampaikan beberapa sedikit slide saja untuk teman-teman, memastikan bahwasanya milestone budaya PLN kedua tetap jalan. Lanjut aja seperti di sini teman-teman kemarin sudah menyaksikan bersama bahwa untuk agenda penguatan budaya perusahaan itu sudah ditetapkan ya, temanya sesuai dengan budaya seperti apa, terus kemudian penguatannya dengan cara seperti apa, critical view behavior seperti apa, tindakan simbolik leader seperti apa, dan penguatan kolaborasi dengan cara seperti apa. Dan hari ini kita masuk di PLN 1 gitu ya, dalam rangka untuk tujuan untuk GRC ya, GRC Government Risk and Compliance yang harus bisa kita pahami bersama-sama. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya ketika kita sharing terkait PLN 1, diminta itu yang di-sharingkan terkait dengan tema-tema yang saat ini juga menjadi tema bulanan yang akan menjadikan tema di bulan Februari. Dalam hal ini temanya adalah Safety Culture for Zero Accident. Dan sebagai informasi teman-teman, pada saat Ranger Forum kemarin, Pak Didi, Direktur MSDM kita juga sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya penting sekali juga untuk menggiatkan kolaborasi di antara kita semuanya dalam hal kaitan juga untuk pencapaian kinerja dari Zero Accident. Insya Allah Zero Accident itu harus benar-benar kita wujudkan ya teman-teman semuanya, dan itu juga akan bisa tercapai kalau kita juga melakukan langkah-langkah sinergi dan kolaborasi. Dan hari ini adalah merupakan salah satu contoh langkah yang pertama. Teman-teman nanti diminta untuk men-sharingkan kepada tidak hanya teman-teman dari sisi K3 di unit, tapi kepada seluruh pegawai tema bulanan kita. Dan juga di samping sebenarnya mulai dari bulan Januari kemarin ya sampai dengan Februari ini kita masih memasuki bulan K3. Dan sebenarnya juga implementasi K3 itu tidak hanya pada saat bulan K3, tapi memang terus panjang ya, sepanjang tahun yang harus kita ikuti dengan amanah bagaimana kita bisa menjaga prosedur, tata cara, dan seterusnya sehingga keselamatan kerja itu bisa kita wujudkan. Dan sebagaimana informasi juga pernah disampaikan pada saat Ranger Forum kemarin bahwasanya untuk Yantek Optimization ini juga diusung menjadi program quick win ya untuk teman-teman di UIW maupun UID. Dan nanti mungkin akan dipresentasikan oleh teman-teman dari tim Pak Le dan CS yang menyatakan bahwasanya salah satu hal yang masih cukup besar ya tingkat kecelakaan kerja di lapangan itu kebanyakan mayoritas itu ada di, atau paling besar ya, bukan mayoritas, mungkin ada di sisi Yantek. Nah, ternyata
di breakthrough kita kemarin, mungkin saya sempat presentasi terakhir kapan ya, mungkin 3 bulan yang lalu gitu ya. Kita ada 25 waktu kemarin ya, waktu itu ada 25 breakthrough. Yang terakhir waktu itu adalah carbon neutral. Dan ternyata 2 hari atau dalam minggu ini itu sudah ditetapkan juga ya salah satu breakthrough terbaru di program transformasi PLN. Jadi sekarang kita sudah memiliki yang namanya 26 breakthrough, yaitu yang terakhir adalah zero accident. Jadi hari ini bersama-sama kita akan ikuti paparan dari teman-teman dari K3. Mari kita sama-sama ikuti bersama, mari kita sama-sama simak, dan selanjutnya bisa menjadi lesson learn, dan tidak hanya menjadi lesson learn pada saat ini, tetapi bagaimana kita juga ikut proaktif memberikan warisan atau memberikan legacy ya, mengajak kepada lingkungan sekitar kita untuk bisa mendukung terwujudnya zero accident. Nah, sebelum saya akhiri, izin ya Mbak Nindi, saya akan share sebuah video yang mungkin tadi pagi ada beberapa teman yang sudah mendapatkan video. Video ini merupakan sebuah video yang disampaikan atau di-sharingkan langsung oleh Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkan saya sharing ke teman-teman kurang lebih 7 menit. Mari kita sama-sama ikut. Termute dulu. Oh, dan mari sama-sama kita ambil hikmahnya. Mohon maaf tadi termute ya, harusnya kliknya session tapi kliknya ada. Oke, kita sama-sama ikuti ya teman-teman. A man. He lived in the 1920s, 1930s. His name was Easy. Easy Eddie was a super empowered attorney. And he was so good that he was hired by the Chicago Mafia, which was led in those days by someone named Al Capone. He was such a good lawyer. He knew the law so good, and he had so many connections, and he could manipulate things in such ways that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. They couldn't convict him of anything. And because he was such a good lawyer, he was so valuable that the Mafia gave him enormous amounts of money. He had private airplanes. He had practically an entire city block of property with a beautiful mansion, the best of cars, the best of everything. And his son, he could do anything he wanted. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son. I haven't given him an example of a father that he could be proud of. And he thought about this for some time. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the Mafia in prison. Because the Mafia was killing people, and he was getting them off. Getting people addicted to drugs and alcohol, and he was getting them off. Extorting innocent little store owners who are struggling for their life, pay us so much a month or we're going to bomb your store. And they bomb them. And he was helping them. He helped the FBI. He testified. And many of the biggest people in the Mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this. And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets, and he laid on the street dead. He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. That's a high price. But for him it was worth it. Now I'm going to tell you another story. There was a man. He was in the United States Air Force during World War II. And he was on a battleship called the USS Lexington. And he took off from his ship
with a squadron of other airplanes, maybe 6 or 7, to go fight against the Japanese. As they were flying in the sky, this person realized that someone on the ship forgot to put fuel in his tank. So he radioed to the leader of his formation and said, I have to go back. He said, well, we can't, you go back, we have to keep going. On his way back, he saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat. And there were thousands of people on the boat. He was alone, and there were 9 of them. And he decided, I have to stop them. Because there was the ship, they didn't know what was happening. So he single-handedly charged at these 9 airplanes. They were shooting and shooting and shooting. And he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets. And they were shooting at him and attacking him. And he was so enthusiastic and so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him, and he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy, let's get out of here. And they all flew away. And he came back, his plane was all beaten up, and the people of the USS Lexington actually saw what was happening. But they weren't prepared. He was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S. Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. Saya kirim daftar And the area. airport in Chicago, Tolong O'Hare Mas Airport, Abid. is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hara was the son of Easy Eddie. That's a strong foundation. What are we giving our children? I have seen in my life traveling around, I've been wandering around this planet for 63 years now. I've seen people work so hard for money, give it to their children, and then their children fight as enemies to see who gets it. Is that the legacy? Is that fulfilling life? Is that what we want to leave to the world? Our values, our character, the grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to God, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation through good company and good practices and good decisions, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life. Beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. Ya, sebuah video yang sangat menginspirasi kita semua ya. Dan ternyata bagaimana legasi itu bisa terbentuk. Kayak tadi ya, tokoh Butch O'Hara itu ternyata adalah anaknya Easy Eddie ya. Jadi ini adalah sebuah simbolik yang disampaikan oleh Pak Didi kepada kita semuanya. Pak Didi selalu menyampaikan bagaimana kita bisa membangun PLN ini melalui fondasi nilai-nilai, membangun orang-orang yang berkarakter dengan memberikan legasi yang terbaik. Karena tadi ya, kalau tadi dicontohkan bagaimana seorang Easy Eddie kemudian melahirkan Butch O'Hara yang sungguh sangat luar biasa dan menjadikan ayahnya sebagai suri toladan. Dan semoga kita semuanya juga bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa memberikan legasi yang terbaik. Dan nanti adik-adik kita yang akan meneruskan perjuangan untuk demi kemaslahatan dan kesejahteraan dan juga kemajuan PLN itu juga bisa melihat
kakak-kakak kelasnya itu seperti apa. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti pemateri hari ini yang sangat luar biasa dari sisi K3, dan nanti kita bisa mengambil hikmahnya juga. Apa sih yang bisa kita ambil dari video tadi ketika kita ingin menerapkan program K3 di tempat kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nadia Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Heni atas pembukaannya dan juga sharing videonya yang sangat inspiratif. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Leiden selaku VP Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepada Bapak Leiden dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Heni, VP Budaya Perusahaan dan Sistem Kompetensi Pegawai, seluruh Ranger Master, Ranger Leader, dan seluruh yang hadir pada Zoom kali ini. Sangat inspiratif Bu Heni terkait video tadi. Ternyata yaitu tadi buat O'Hara, ternyata anaknya isi Edi ya. Ya, rekan-rekan semua, beberapa poin mungkin yang bisa disampaikan, apa yang intinya apa yang ditabur itu juga yang kita tuai sebetulnya. Apa yang kita tabur dalam hal nanti terkait K3 ini, mudah-mudahan kita tuai hasilnya kan gitu. Yang dimana, dan saya sangat appreciate sekali waktu Bu Heni sampaikan bahwa di bulan 2 nanti khusus untuk PLN 1 adalah dari K3. Saya sampaikan sama teman-teman semua, ini kesempatan kita nih. Kesempatan kita bagaimana menyampaikan terkait K3 yang menarik agar semuanya menjadi, kita lihat menarik dulu sehingga mereka mengerti dan dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terhadap rekan kerja maupun para mitra-mitra kerja kita. Betul Pak Bu Heni, rekan-rekan semua para ranger, bahwa kecelakaan kerja di PLN ini masih cukup tinggi dan perlu kami informasikan dari beberapa tahun 3 tahun berturut-turut ini memang kecelakaan kerja terbesar ada di vendor kita, di mitra kerja kita, tapi mitra kerja itu khususnya adalah Yantek, yang dimana Yantek kebanyakan masih mendominasi adalah anak perusahaan kita juga, PLN Group juga seperti gitu. Dan bidang atau proses bisnis yang terbesar itu masih di yang terjadi kecelakaan kerja itu di proses bisnis distribusi. Jadi distribusi itu hampir sekitar 70-an%. Kalau yang tadi mitra itu hampir 98% itu mitra yang mitra atau Yantek kita atau anak perusahaan kita yang bekerja sama dengan kita itu yang mengalami kecelakaan kerja. Khususnya malah yang terbesar adalah yang dari tahun ke tahun kasus kecelakaan kerja di PLN ini dari sisi fatality syukur udah turun, sangat jauh berturun, hampir sekitar 45%-an turun. Nah, dari sisi kasus kecelakaan kerja kita, tapi harapan kita mengarah ke zero accident kan gitu. Mungkin zero accident yang target kita, tapi target utama yang khususnya kalau bisa nanti kita mengawali dengan zero fatality-nya. Jadi seperti yang kita ketahui para ranger semua, bahwa PLN sudah berkomitmen tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Itu yang penting, bahwa keselamatan pekerja, keselamatan pegawai maupun keselamatan mitra kerja yang bekerja dengan kita itu dipakai pada posisi yang tertinggi. Karena jiwa manusia tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Rekan-rekan semua, dengan adanya forum yang saat ini bahwa untuk PLN 1 di mana temanya adalah istilahnya tema yang kita apakan di sini adalah safety culture for zero accident. Harapannya kami mohon
rekan-rekan para ranger bisa menyampaikan, kita mengajak dan selalu turut aktif dalam mengkampanyekan penanaman budaya ketiga ini, rekan-rekan semua. Karena dengan kita melakukan menyampaikan, mengkampanyekan terkait K3 ini, harapannya komitmen penuh akan K3 dan budaya akan senantiasa kita di PLN kita ini menjadi lebih baik dan terintegrasi dengan sistem yang ada. Rekan-rekan, di akhir kata mungkin saya mengharapkan seluruhnya mari kita menjadi agen-agen penanaman budaya K3 melalui sharing harian kita yang akan nanti teman-teman dari Pak Ulil ya dan Bu Nadia nanti yang akan menyampaikan key point yang bisa kita sampaikan dalam PLN 1 ini untuk kita sampaikan ke seluruh rekan-rekan di unit kita masing-masing, dan mari berkreasi lebih baik untuk tampilannya segala macam poin-poin yang mungkin akan bisa kami sampaikan, tapi kreasi dalam hal penyampaian PLN 1 menjadi lebih bisa diterima di sisi, karena masing-masing kita punya culture yang berbeda, mungkin ada poin-poin yang harus tetap disampaikan. Demikian Bu Nadia, terima kasih Bu Heni. Memang bulan ini dari 12 Januari sampai 12 Februari itu adalah bulan K3, tapi kita dapatkan di bulan 2 ini sampai bulan 2 ini full dengan K3. Terima kasih. Harapannya dengan informasi juga tahun 2021 maupun 2020 Bu Eni dan rekan-rekan para ranger, tidak ada satu bulan itu yang tidak ada kecelakaannya. Setiap bulan ada saja kecelakaan. Nah, harapannya dengan kita menyampaikan di bulan ketiga ini, bulan 2, 3 dan seterusnya, ya harapan kita jangan sampai ada kecelakaan. Terima kasih rekan-rekan semua. Nanti akan ada penyampaian dari tim kami, ada Pak Ulil dan Bu Nadia, dan tim K3 sini lengkap akan memberikan masukan maupun bahan-bahan yang bisa kita sampaikan di PLN 1. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Leden atas sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman Ranger semua, selanjutnya kita masuk ke inti acaranya. Mari kita dengarkan materi tema PLN 1 untuk bulan Februari 2022, Safety Culture for Zero Accident, yang akan dibawakan oleh Mas Ulil Amri. Beliau adalah Asisten Engineer Perencanaan dan Kinerja K3, Divisi K3L PLN Pusat. Sebelumnya, mohon izin kami sampaikan kepada Mas Ulil untuk waktu presentasi 45 menit dan akan kami reminder 5 menit sebelum presentasi selesai. Kemudian dilanjutkan 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman Ranger semuanya yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, asal unit, dan pertanyaannya. Serta tidak lupa saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah disampaikan pada kolom chat. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya, mari kita dengarkan materi PLN 1 kepada Mas Ulil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari rekan-rekan budaya, dari Bu Heni, Mas Amin, dan tim atas kesempatannya untuk kami menyampaikan materi PLN 1 ya, untuk menjadi konten yang akan di-share setiap harinya selama bulan Februari ini. Mungkin izin kami share screen dulu. Sudah kelihatan ya teman-teman semua? Jelas, Pak. Perlu di slideshow aja. Baik. Mungkin sebelum saya lanjut dulu, karena sepertinya banyak yang nama Ranger yang masih familiar ya dengan yang sama tahun lalu ya. Karena kebetulan tahun lalu alhamdulillah K3 jadi 2 kali ya, ini yang kedua kalinya untuk menjadi materi PLN 1. Yang tahun lalu sudah nyimak materi PLN 1, boleh di-chat ya. Boleh di-chat ketik angka 1, kalau yang belum nyimak boleh diketik angka 2. Kita mau lihat
seberapa banyak sih yang tahun lalu ngikutin gitu ya. Karena nanti materinya dua banyak yang belum ya. Oke, 1 kayak 50-50 ya. Oh, malah banyak yang 2, banyak yang belum. Oke. Karena dari materi yang tahun lalu juga ada ya beberapa perubahan ya. Tidak ya 50-50 lah, bisa dibilang 50-50. Nanti mungkin kalau ternyata banyak yang sudah nyimak di tahun lalu ya, jadi saya sampaikan mungkin agak singkat saja karena slide-nya ini ada sekitar 30-an, kalau 40 waktunya 45 menit nanti saya jadi kayak nge-rap ya, malah jadi kayak nge-rap, teman-teman nggak paham maksudnya gitu ya. Jadi saya usahakan untuk efektif di slide-slide tertentu yang mungkin memang penting untuk disampaikan. Sebelumnya, tadi lupa perkenalkan, nama saya Ulil Amri dari Divisi K3L, tadi sudah di-mention Mbak Nadia ya. Insya Allah selama 45 menit ke depan akan menyampaikan materi PLN 1 yang di setiap slide ini kami di bagian bawahnya, di bagian note-nya juga kami sediakan mungkin hampir 90% lah ada teksnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman Rangers bisa copy paste itu ya kalau mau nanti dijadikan konten atau mau diolah lagi secara visualnya. Mungkin izin jadi untuk tema dari PLN 1 yang di bulan Februari ini adalah Safety Culture for Zero Accident, di mana ini sebenarnya juga sejalan dengan peringatan Bulan K3 Nasional ya yang di tahun 2020 ini. Jadi tema nasional itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi tema nasionalnya adalah penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Nah, tema nasional ini diangkat dari Bu Menteri Tenaga Kerja, dari Bu Ida Fauziah ya. Ini tujuannya adalah intinya untuk memberikan perlindungan ya kepada pekerja agar dapat memperoleh perlindungan dari sisi K3 dan poin pentingnya adalah terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Nah, ini di sisi nasionalnya dari Kemenakernya, sedangkan turunannya di internal perusahaan kita, tema yang menjadi tema bulan K3 nasional di PLN adalah penguatan budaya K3 pada setiap proses bisnis ketenagalistrikan untuk mewujudkan zero incident di era digitalisasi. Nah, tema yang kedua ini intinya adalah untuk mendukung tadi yang disampaikan Bu Eni di awal, intinya adalah untuk mendukung program Breakthrough Charter Zero Accident. Jadi ini dasar dari penerapan bulan K3 ya, mungkin kami sampaikan singkat saja. Lalu izinkan kami remind lagi kepada mungkin seluruh teman-teman ya bahwa sebenarnya PLN itu kita punya yang namanya PLN Life Rules gitu ya. Kalau simpelnya ya aturan hidup gitu ya. Aturan kalau hidup itu maksudnya aturan gimana biar pekerja itu bisa selamat gitu. Jadi PLN Life Rules ini ada 10 item dan kami di divisi K3L itu bisa dibilang setiap minggu ya, setiap minggu. Kalau Pak Leden tadi sampaikan setiap bulan itu ada kecelakaan. Itu kalau di breakdown rata-rata statistiknya sebenarnya bisa setiap minggu itu ada kecelakaan gitu. Dan kalau kami tarik salah satu kesimpulan gitu ya kalau dihubungkan dengan PLN Life Rules ini bahwa kecelakaan kerja itu terjadi pasti karena ada salah satu dari Life Rules ini yang dilanggar gitu ya. Jadi bisa dipastikan kecelakaan kerja yang ada di PLN ini pasti ada salah satu dari Life Rules ini yang dilanggar gitu ya. Maka Life Rules ini juga menjadi hal yang mungkin bisa kita ingatkan gitu ya ke teman-teman, kita sampaikan ke teman-teman pekerja gitu ya bahwa kita punya Life Rules yang mungkin bisa dijadikan acuan atau mungkin kalau teknisnya yang mungkin bisa jadikan checklist gitu ya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, konten-kontennya mungkin ini sangat teknis ya, tapi saya sampaikan singkat saja. Jadi yang pertama terkait tentang penilaian risiko. Jadi risiko itu dilakukan penilaian sebelum pekerjaan. Terus melakukan cek tegangan dan gunakan grounding. Ini juga beberapa kasus kecelakaan kerja yang idealnya memang secara prosedural itu melakukan cek tegangan atau menggunakan grounding, harus dipasang grounding gitu ya sebelum melakukan pekerjaan, tapi ternyata ini kelewat gitu ya. Dan ini juga enggak 1-2 kasus, banyak sekali kasus kecelakaan yang memang kelewat di sini dari
lepas ngecek tegangannya atau enggak pakai groundingnya dan dia melakukan pekerjaan lalu terjadi mungkin manuver-manuver yang tidak diprediksi, akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga ini ada kompetensi dari pekerja, yang keempat ini dari area terbatas, yang kelima dari aspek peralatan kerja, saya sampaikan singkat-singkat saja, yang keenam aspek APD, alat pelindung diri yang tidak digunakan sesuai dengan risikonya ya, atau mungkin malah nggak pakai APD. Lalu dari aspek izin kerja, working permit, bisa jadi working permit-nya nggak ada, tapi eksekusi kata-kata inisiatif melakukan pekerjaan itu bisa muncul gitu ya, tanpa adanya izin kerja atau adanya working permit. Lalu yang ketujuh yaitu tentang loto atau penguncian atau lock out take out, nanti di slide ya, insya Allah akan ada. Lalu bekerja di ketinggian, dan yang terakhir adalah pekerjaan aman, stop jika pekerjaan tidak aman. Jadi di PLN ini kita idealnya memang siapapun atau terutama pengawas, apalagi jika melihat kondisi tidak aman, melihat atau ada perilaku tidak aman dari pekerja, itu memang idealnya mereka punya power untuk menghentikan pekerjaan. Jadi kondisi-kondisi yang tidak aman itu tidak dibiarkan sehingga terjadinya kecelakaan kerja. Ini mungkin singkat, nanti Bapak Ibu di note di bawahnya ada redaksinya ya, Bapak Ibu bisa baca. Kita lanjutkan, kalau dikategorikan gitu ya, ketidaksesuaian atau temuan-temuan yang ada di lapangan itu kita bisa kategorikan menjadi 4 gitu. Jadi secara sederhana ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah unsafe condition atau kondisi tidak aman, unsafe action, nermis, atau yang terakhir accident. Jadi ini contoh kartun lah ya, gambaran kalau unsafe condition itu contohnya seperti ini. Contoh misalkan ini kan harusnya peralatan pemadam kebakaran ya yang ada di situ. Tapi kenapa ada orang naruh kampak yang tidak pada tempatnya, atau peralatan yang tidak pada tempatnya itu. Sorry. Jadi ada yang naruh peralatan tidak pada tempatnya, itu disebut dengan unsafe condition atau kondisi tidak aman, karena ternyata ini bisa berpotensi bahaya gitu ya. Nanti bisa menyebabkan yang nermis atau accident. Nah, kalau unsafe action ini terkait perilaku seseorang gitu ya. Jadi misalkan ada seseorang pekerja, dia melakukan pekerjaan mungkin di rig offshore gitu ya. Ini kalau ini dilihat di contohnya mungkin dia bekerja di offshore gitu kan. Dia tidak menggunakan APD atau tidak menggunakan alat yang semestinya gitu ya. Ini merupakan unsafe action atau perilaku tidak aman. Lalu nermis. Nah, nermis ini misalkan kampak yang tadi di dalam box panelnya itu tadi jatuh gitu ya, tapi hampir mengenai orang, tapi belum kena, artinya belum ada kerugian atau belum ada luka gitu ya. Itu disebut dengan nermis. Nah, ketika sudah kena gitu ya, mungkin patah jari gitu ya, itu sudah masuk kategori accident atau kecelakaan. Nah, ini kalau dibagi menjadi 4 gitu ya. Nah, dari unsafe action dan unsafe condition itu sebenarnya kalau kita mengacu ke Permenaker tentang lingkungan kerja, itu nomor 5 tahun 2018 ya. Itu potensi bahaya itu secara sederhana dibagi lagi menjadi 5 jenis gitu ya. Yang pertama bahaya fisik, secara fisik. Bahaya fisik ini contohnya kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu, kelistrikan, ketinggian, benda tajam, atau hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya, terlihat fisiknya terlihat gitu ya. Itu adalah jenis bahaya fisik. Lalu ada bahaya kimia atau chemical hazard gitu ya. Jadi hal-hal yang bahan kimia yang kalau dilihat di botolnya ada tanda racunnya gitu, tanda beracun gitu ya. Mungkin bersifat karsinogen, bisa menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan mutagenik. Nah, itu adalah chemical hazard. Sedangkan
Yang selanjutnya ada biological hazard yang kita alami sekarang ya, pandemi COVID itu adalah contoh dari biological hazard. Jadi potensi bahaya biologis. Jadi yang timbul dari biologi makhluk hidup gitu ya, yang berukuran sangat kecil gitu ya, virus COVID-19 itu adalah contoh dari biological hazard. Lalu yang selanjutnya ada ergonomis. Ergonomis ini terkait posisi tubuh ya, posisi tubuh ketika melakukan pekerjaan gitu ya. Ini mungkin di industri manufaktur akan sangat penting gitu ya. Kalau di PLN mungkin yang agak nggak ergonomis mungkin ketika melakukan pekerjaan di kantoran gitu ya. Cuman itu mungkin masih bisa masih bisa dicari variasinya ya, sambil jalan-jalan, mungkin nanti jalan-jalan kemana gitu ya, keliling kantor atau kita mengunjungi rekan kerja kita di kursi-kursi yang lain, itu gerakan kita secara ergonomis mungkin sudah tidak terlalu monoton gitu. Tapi di beberapa industri yang mungkin manufaktur yang gerakannya seperti itu mulai dari pagi sampai sore, itu ternyata bisa menimbulkan bahaya gitu ya bagi tubuhnya gitu. Lalu yang terakhir adalah potensi bahaya dari psychological hazard atau bahaya psikologis, misalkan ada kekerasan, terus stres mungkin karena ada pelecehan dan karena tekanan beban kerja, itu adalah contoh dari psychological hazard. Jadi bahaya-bahaya ini semua memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi dari sini kita bisa memetakan ya jenis-jenisnya. Kira-kira di lokasi kerja kita atau mungkin di lokasi kerja yang unit kita lakukan itu jenis potensi bahayanya apa saja, itu mungkin bisa mulai kita petakan. Nah, ini contoh potensi bahaya di distribusi, misalkan di ketinggian, ada induksi tegangan listrik, gagal dalam mengawasi, gagal komunikasi, bisa tertimpa material atau tabrakan gitu ya. Kalau di transmisi juga sama, ketinggian, induksi listrik, gagal dalam pengawasan, gagal komunikasi, tertimpa material, ini juga sama di transmisi. Terus kalau di pembangkit gitu ya, banyak sekali ini sudah dikategorikan potensi bahaya di pembangkit. Ini ada mekanis, peralatan-peralatannya itu ya, mekanisnya di situ, teknis sekali di situ. Terus listrik, ada bahaya fisika, ada kimia, ada psikologikal, ada biologikal juga ada di situ. Begitu juga di proyek juga sama ya. Jadi intinya di setiap proses bisnis yang ada di PLN itu memiliki potensi bahaya, dan memang itu adalah yang idealnya kita deteksi lebih dulu, kita kenali lebih dulu agar bahaya itu tidak berubah menjadi accident atau kecelakaan yang mungkin saja itu mengenai kita atau rekan kerja kita. Nah, ini sampai sini Bapak Ibu izin kami sampaikan teori piramida kecelakaan. Ini tahun lalu juga kami sudah pernah sampaikan juga. Mungkin kalau teman-teman K3 di sini sudah cukup familiar ya. Jadi teori piramida kecelakaan ini pelopornya adalah si Hendrich ya, Herbert William Hendrich. Jadi dia mencetuskan teori ini. Jadi Herbert William Hendrich ini dia seseorang yang bekerja di perusahaan asuransi. Dia mempunyai data itu jutaan sampai jutaan klaim kecelakaan kerja, itu dia dapat datanya itu, statistiknya. Akhirnya dari statistik data yang dia dapatkan itu dia menyimpulkan bahwa kecelakaan kerja, jika ada satu kecelakaan kerja fatality, itu sebanding dengan, atau bisa dibilang equal gitu ya, sebanding dengan 30 kecelakaan yang sifatnya major. Satu kecelakaan ini sebanding dengan 300 cedera, injury. Satu fatality atau kecelakaan meninggal itu sebanding dengan 3.000 near miss atau first aid, dan sebanding dengan 30.000 hazard unsafe action atau unsafe condition. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan saja di PLN ada 10, ada 10 fatality, berarti dengan teorinya Hendrich ini yang diambil dari statistik yang dia dapat, berarti di PLN itu bisa jadi ada lebih dari 300.000 hazard berupa unsafe action dan unsafe condition. Itu kalau misalkan ada 10 fatality ya, misalkan. Kalau ada 20 ya tinggal dikalikan lagi gitu ya. Jadi ini adalah pendekatan teorinya Hendrich yang untuk memudahkan kita ya, memperkirakan atau memprediksi dengan pendekatannya, ketika terjadi satu fatality maka ada 30.000 bahaya di situ.
bahaya yang tadi sebelumnya ya kita ceritakan ya, ada bahaya fisik, ada bahaya chemical dan macam-macam tadi. Jadi ada 30.000 bahaya di situ ketika ada satu fatality. Mungkin ini singkat saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau di saat ini di PLN kita sudah menggunakan ini ya, aplikasi Inspekta yang mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa akses di assa.pln.co.id. Sampai saat ini sejak aplikasi ini digunakan ya, mungkin sekitar tahun 2017-2018 itu kita sudah memetakan lebih dari 500.000 temuan. Jadi ada lebih dari 500.000 temuan yang sudah masuk ya. Temuan itu bisa berupa unsafe condition, unsafe action, accident, dan non-miss. Nah, prosentasenya seperti ini. Jadi dari 500.000 temuan ini 88%-nya adalah unsafe condition, 9%-nya adalah unsafe action, 2,5%-nya non-miss, dan 0,0 sekiannya adalah accident atau kecelakaan. Ini dari 500.000 temuan ini yang masuk gitu ya dalam aplikasi Inspekta yang bisa diakses di hssa.pln.co.id. Jadi ini merupakan pendekatan yang bagus Bapak Ibu. Jadi ketika teman-teman melaporkan banyak di sini ya, non-miss di sini dilaporkan, unsafe action, unsafe condition di sini dilaporkan itu, dan ketika temuan-temuan ini ditindaklanjuti gitu ya, itu tentu saja akan menurunkan risiko terjadinya fatality. Jadi peluang untuk semakin ke atas ini tentu saja semakin kecil gitu. Jadi ketika yang di bawah ini bisa kita deteksi dengan baik gitu, yang di bawah ini kita bisa optimal kendalikan risikonya gitu ya, tentu saja tidak akan berubah menjadi fatality gitu. Jadi inilah yang disebut dengan pengendalian risiko. Nanti sesudah ini kita akan sampai ke sana gitu. Kita lanjut. Dari izin kami sampaikan juga ini lesson learn kecelakaan kerja. Kalau kita kategorikan menjadi beberapa penyebab kategori gitu ya. Dari setiap kecelakaan kerja yang ada itu dominan memang karena terjadi karena pekerja itu tidak mengikuti SOP atau rambu. Jadi ini adalah case yang paling dominan menjadi salah satu tentu saja penyebab kecelakaan bukan karena satu ini saja gitu ya, tapi salah satunya ini yang paling dominan gitu ya. Jadi dalam satu case kecelakaan bisa jadi ada beberapa penyebabnya gitu ya. Tapi yang paling dominan atau paling banyak adalah karena tidak mengikuti SOP atau rambu. Lalu yang kedua tidak mengikuti APD, yang ketiga tidak identifikasi bahaya, tidak menggunakan peralatan kerja yang sesuai, dan yang sampai yang terakhir ini ya, bekerja tidak kompeten. Dan ini tadi statistik yang sudah disampaikan di awal juga, disinggung Bu Heni dan Pak Leiden juga. Mungkin kita lanjut, Bapak Ibu. Ya, ini terkait lagging dan leading indikator K3. Intinya teman-teman unit mempunyai kinerja ini ya, maturity level dan kepatuhan K2 yang di mana itu merupakan kinerja lah, menjadi KPI-nya K3 gitu ya. Mungkin saya tidak bahas terlalu detail. Selanjutnya kami kenalkan juga salah satu leading indikator atau leading indikator yang ada di K3 ini adalah maturity level safety culture. Jadi saat ini adalah tool yang digunakan oleh PLN untuk mengukur sebenarnya level kematangan budaya K3 itu ada di mana gitu ya. Jadi kita buatkan secara kuantitatif, skor kuantitatif dan dibagi menjadi 5 level gitu ya. Jadi ini mengacu ke beberapa maturity level yang digunakan di internasional juga. Ini menggunakan model safety culture maturity dari IOGP. Jadi yang pertama adalah pathological. Ini gambaran intinya semakin ke atas semakin bagus gitu ya. Jadi yang paling bawah ini adalah gambaran-gambaran perusahaan yang mungkin menganggap K3 ini masih masalah gitu ya. K3 dipandang sebagai masalah teknis gitu. Jadi pathological ini kondisi di mana budaya K3 di perusahaan itu bisa dibilang buruk gitu ya. Nah, terus yang level yang kedua ini managing atau reaktif. Reaktif ini sudah mulai memasukkan indikator gitu ya.
tapi dia sifatnya masih reaktif. Jadi ada penyelesaian itu akan muncul ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Baru ramai ketika terjadi kecelakaan, itu kondisi di managing. Lalu kalau kalkulatif ini sudah mulai agak bagus gitu ya, sudah involve. Jadi para karyawan sudah mulai sadar bahwa mereka perlu involve atau perlu terlibat gitu ya. Perlu bertanggung jawab terhadap aspek-aspek K3 yang dilakukan di pekerjaannya masing-masing gitu ya. Jadi ini yang di level yang ketiga atau kalkulatif. Level yang kedua, proaktif, ini sudah bisa dibilang sudah menyeluruh ya, sudah cooperating, lintas bidangnya sudah memahami, mereka punya tanggung jawab apa gitu ya terhadap aspek K3 itu sudah menjadi tanggung jawab individu, sudah bisa lebih proaktif gitu ya dilakukan oleh pekerja. Nah, yang level paling tinggi ini generatif, sudah intinya lebih tinggi lah, lebih bagus gitu ya pemahamannya dari proaktif. Dia selalu melakukan continuous improvement terkait bagaimana meningkatkan kinerja K3. Gitu ya. Ini sudah ada yang di level paling tinggi. Jadi ini adalah sedikit gambaran dari maturity level safety culture. Lalu kami sampaikan tadi yang sudah masuk ke ini ya, program breakthrough. Jadi secara korporat kan kita sudah ada breakthrough charter zero accident, di mana ada 4 poin ya, ada 4 poin inti. Yang pertama terkait implementasi CSMS, yang kedua penguatan world class safety culture, jadi bekerja sama dengan konsultan internasional untuk membangun ini. Kebetulan PLN sudah berkontrak juga dengan konsultan internasional untuk penguatan world class safety culture ini. Lalu yang ketiga ada penataan kebijakan K3 korporat, kontennya ini di bawah ya Bapak Ibu mungkin bisa baca, saya sampaikan secara generalnya. Lalu yang keempat adalah digitalisasi tool safety management. Tadi sejalan dengan ini ya, tema bulan K3 bahwa di era digital kita memang bagusnya atau idealnya bisa mengoptimalkan itu ya, sarana-sarana digital untuk bisa memperingkas, mempermudah gitu ya, akses kita terhadap hal-hal yang sifatnya administratif, terutama di bidang K3. Ini adalah breakthrough charter ya, jadi ada breakthrough charter zero accident-nya, jadi ada 4 poin. Nah, yang pertama kami sampaikan terkait CSMS atau Contractor Safety Management System. Jadi rencananya Bapak Ibu, teman-teman Rangers di sini kita akan melakukan go live CSMS itu secara korporat itu rencananya di pekan ini ya, cuman karena ada dari direksi ada berhalangan ya, insya Allah mungkin akan dilakukan pekan depan gitu ya. Jadi CSMS atau Contractor Safety Management System ini akan dilakukan secara korporat ya, standar korporat, di mana sebelum CSMS ini sebelum go live itu standar CSMS yang diterapkan di unit masing-masing itu mengacu ke aturannya unit masing-masing gitu ya, penerapannya. Artinya mungkin UID Jabar dengan UID Jaya gitu berbeda standar penerapan CSMS-nya gitu ya. Tapi ketika nanti setelah dinyatakan go live secara korporat, maka penerapan CSMS ini akan standar ya. Semua bukan cuma di holding PLN tapi juga di PLN Group ya, termasuk anak perusahaan, itu akan berlaku secara standar. Di mana CSMS ini muncul karena tadi ya keprihatinan kita, kecelakaan kerja itu memang dominan terjadi di sisi kontraktor. Jadi harapannya adalah CSMS ini agar kita bisa concern lah ke sini ya, ke Pareto kecelakaan yang terbesar itu ada di kontraktor, maka itu yang menjadi concern kita untuk kita lakukan upaya-upaya atau pengendalian risiko yang lebih matang lagi gitu. Nah, tujuan dari CSMS ini intinya adalah untuk memastikan kontraktor yang masuk ke PLN yang taken kontrak sama PLN itu mereka telah memenuhi standar dan kriteria K3L yang sudah diterapkan perusahaan. Dan goal-nya sih adalah mengoptimalkan pengendalian risiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi goal dari CSMS adalah itu benar-benar sampai ke sisi implementasinya ya, agar pengendalian risiko itu bisa dikendalikan. Lalu CSMS ini sebenarnya pembahasan yang cukup
panjang Bapak Ibu, cuman mungkin ini sekedar tahu saja ya bahwa CSMS ini kalau dibagi menjadi 2 fase, ini sebenarnya detailnya sangat panjang sekali. Kalau dibagi menjadi 2 fase, tapi secara sederhana seperti ini. Dibagi menjadi 2 fase itu, yang pertama CSMS itu ada fase administratif, jadi hal-hal yang sifatnya administrasi itu menjadi pemenuhan dalam CSMS, dan fase implementasi. Jadi bukan cuma administrasi saja, tapi juga implementasinya di lapangan itu nanti akan dinilai gitu ya dalam CSMS gitu ya. Jadi kalau fase administratif ini dilakukan sebelum teken SPK di sini. Sebelum teken SPK ke sana ya. Nah, kalau fase implementasi ini akan dilakukan penilaian dari sisi CSMS ini setelah teken SPK atau setelah teken kontrak gitu ya. Jadi di fase administrasi ini ada melakukan penilaian risiko, risk assessment, prekualifikasi ini melakukan kualifikasi kepada vendor, melakukan penilaian. Jadi vendor itu nanti dinilai kualifikasi K3-nya itu sampai mana sih gitu ya. Apakah dia itu cocok untuk pekerjaan risiko tinggi atau tidak gitu. Intinya seperti itu sederhananya. Lalu selection. Apakah vendor-vendor yang lolos ini bisa masuk ke selection atau tidak gitu ya, ke tahapan pengadaan atau tidak gitu ya. Jadi ini nanti akan menjadi tahapan dari CSMS gitu ya. Nah, sedangkan di fase implementasinya ada pre-job activity. Jadi sebelum melakukan pekerjaan gitu ya, sebelum pekerjaan dimulai, sebelum pekerjaan mulai aktivitasnya itu dilakukan penilaian di sini. Jadi ada fase pre-job activity. Saat pekerjaan dilakukan pun juga dilakukan penilaian dengan standar checklist yang sudah ada gitu ya. Jadi semua tahapan ini sudah ada standar checklistnya dan dievaluasi juga gitu ya. Setiap vendor ketika selesai pekerjaan gitu ya, itu dilakukan final evaluation. Ini mungkin tahapan singkat ya Bapak Ibu karena ini memerlukan pembahasan yang panjang. Tentu saja dengan hal yang serigit ini ya, otomatis pasti kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama tentu saja kita akan mendapatkan kontraktor yang lebih profesional gitu ya. Kita bisa memastikan kapabilitas dari kontraktor itu, kita memiliki komunikasi yang baik ya, antara perusahaan dengan kontraktor. Setidaknya kita mempunyai media atau platform untuk berkomunikasi dari aspek K3 atau mungkin dari aspek teknis antara perusahaan dengan kontraktor, dan tentu saja itu bisa meningkatkan produktivitas ya. Lalu menjadi pengendalian konsistensi aspek K3. Jadi untuk memastikan kontraktor-kontraktor itu memiliki performa yang bagus, itu tentu saja dengan CSMS ini kita akan bisa melakukan kontrol itu dengan lebih mudah. Terus tentu saja kita bisa memiliki track record kontraktor. Jadi mungkin selama nanti CSMS akan terimplementasi dan ada aplikasi dari korporat juga ya, aplikasi CSMS dari korporat, itu kita akan bisa memiliki track record kontraktor gitu ya, sejak awal bekerja atau mungkin seandainya nanti sudah terimplementasi sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan gitu ya. Sejak perusahaan itu bekerja sama dengan kita dengan diterapkannya CSMS, kita bisa memiliki track record kontraktor itu ya, dari performa K3-nya seperti apa ya, itu bisa, ini juga mungkin bisa menjadi legacy yang baik ya untuk kita berikan kepada ya pegawai-pegawai mungkin 20 atau 30 tahun ke depan lagi gitu ya, dengan implementasi CSMS ini. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi inti dari K3 gitu ya. Inti dari safety itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengendalikan risiko di pekerjaan. Nah, di dalam dunia safety ini ada hierarki pengendalian risiko. Ada 5 hierarki pengendalian risiko. Jadi ini sebenarnya yang paling penting lah ya. Pengendalian risiko ini adalah poin paling penting untuk kita lakukan eksekusinya, itu ada di sini. Jadi pengendalian risiko ini ada 5 hierarkinya. Yang pertama adalah eliminasi, atau bahaya itu dieliminasi atau dihilangkan gitu ya. Jika memungkinkan bahaya itu dieliminasi, maka eliminasilah bahaya itu. Mungkin saya sebutkan contohnya satu-satu ya. Misalkan kayak di PLN. Di PLN ini
bahaya yang paling dominan menyebabkan terjadi kecelakaan kerja itu yang pertama adalah karena listrik ya, tentu saja karena kita perusahaan ketenaga listrikan. Energi listriknya itu yang menjadi bahaya di kita, dan itu menjadi penyebab dominan terjadinya kecelakaan kerja di kita. Jadi karena tersengat listrik. Listriknya itu menyebabkan risiko seorang pekerja tersengat listrik. Nah, bagaimana mengeliminasi bahaya itu? Nah, jika memungkinkan dieliminasi, maka listrik itu dihilangkan. Ini sering kita lakukan di PLN, yaitu dengan pemadaman. Jadi tujuan dari memadamkan listrik lalu teman-teman HAR melakukan pemeliharaan, itu adalah salah satu implementasi dari pengendalian risiko yang paling tinggi, yaitu dengan melakukan eliminasi. Jadi pemadaman itu mengeliminasi bahaya. Jadi listriknya dipadamkan agar teman-teman bisa mungkin mengganti konduktor, mungkin bisa mengganti isolator atau memasang trafo atau dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah bentuk dari pengendalian yang paling tinggi, eliminasi. Jadi dengan dieliminasi itu energi listriknya dihilangkan sehingga teman-teman ketika melakukan pekerjaan tidak tersengat listrik gitu ya. Itu adalah hierarki yang paling tinggi. Lalu substitusi. Nah, substitusi ini adalah mengganti risiko atau mengganti bahaya gitu ya. Jadi contoh misalkan ada bahan kimia yang berbahaya, kita melakukan mungkin pekerjaan yang sifatnya chemical gitu ya, dengan cairan-cairan yang berbahaya, ternyata kita bisa nih menggantikan cairan yang berbahaya itu dengan cairan yang tidak berbahaya gitu ya. Jadi itu adalah bentuk dari substitusi. Atau mungkin misalkan ini saya kurang tahu, misalkan diesel gitu ya, diesel kan pakai solar gitu ya, solar bisa digantikan dengan biosolar gitu ya. Ternyata dengan biosolar itu lebih aman. Nah, itu adalah bentuk dari substitusi ya. Jadi menggantikan bahan-bahan yang lebih berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya gitu ya. Itu salah satu contoh. Lalu engineering control atau rekayasa engineering atau pengendalian engineering, ini contohnya mengisolasi. Nanti ada contoh penggunaan loto. Loto itu termasuk dari engineering control ya. Jadi kalau di sini ini gambaran contoh umumnya ya, misalkan bahayanya ada ikan hiu gitu ya. Risikonya mungkin seseorang bisa digigit hiu gitu ya, atau dimakan hiu gitu ya. Nah, kalau eliminasinya seperti apa? Ya hiunya dihilangkan. Kalau substitusinya seperti apa? Ya hiunya diganti bola gitu. Kalau rekayasa engineering ya orangnya dikasih pelindung gitu ya, dikasih kerangkeng. Jadi hiunya mau nyerang dia malah gigit kerangkengnya gitu. Ini bentuk dari rekayasa engineering. Nah, kalau administrasi ini tahu di situ ada hiu ya, dikasih tulisan ya, beware shark, ada beware, hati-hati, ada hiu gitu ya, dikasih tulisan di situ. Kalau APD ya ini mungkin pakai perahu yang kuat gitu ya, agar kalau hiunya nyerang dia malah gigit perahunya itu. Nah, ini contoh sederhana. Jadi yang paling efektif adalah eliminasi, lalu urut ke bawah gitu ya, dan yang paling least efektif ini adalah yang PPE atau APD. PPE ini singkatan dari APD atau alat pelindung diri. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dieliminasi, eliminasi dulu. Kalau nggak bisa, baru bawahnya lagi, sampai yang terakhir. Kalau memang nggak bisa, ya gunakanlah APD. Nah, ini di slide sesudah ini kami sampaikan beberapa contoh pengendalian risiko. Jadi ini contoh ya. Penggunaan lockout takeout tadi di live rules ada ya, di PLN live rules. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, ada di panel atau kubikel yang dikasih kunci atau gembok gitu ya. Di sini tulisannya ada do not operate, jangan dioperasikan. Di lock oleh siapa, tanggal kapan gitu ya, sampai ketika pekerjaan apa, itu nanti ada ditulis di sini. Jadi ini contoh-contoh peralatan loto. Jadi kalau lockout takeout ini intinya ada dua unsur ya. Jadi ada unsur lock-nya, ada unsur ngunci. Jadi kuncinya di sini ya. Sama tag. Tag ini penandaan. Jadi kalau cuma tanda aja ini belum memenuhi unsur lock-nya. Jadi memang harus ada dua unsur yang terpenuhi. Digembok dan ditandain gitu ya. Karena kalau ditandain doang orang nggak bisa nggak baca tandanya, dia mungkin bisa aja buka panelnya gitu ya. Panelnya tetap dibuka terus dioperasikan. Kok padam, kenapa sih mau saya nyalakan? Padahal nggak tahu kalau di situ ada pekerjaan. Tapi dengan
dengan lock ini bisa lebih aman gitu ya. Nah, selanjutnya lagi ada pengendalian yang sifatnya administratif. Ini cukup kompleks juga ya alurnya. Mungkin saya sampaikan singkat. Intinya sih working permit ini adalah dokumen yang merupakan izin kerja yang diterapkan dalam penerapan SMK 3 terutama di unit-unit. Itu intinya ini adalah dokumen legal yang menyatakan bahwa pekerjaan itu diizinkan gitu ya. Secara SMK 3 sudah aman untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Artinya kalau belum ada working permit tentu saja pekerjaan itu belum aman gitu. Nah, secara alur seperti ini mungkin nanti bisa dibaca atau kalau memang perlu diskusi khusus nanti bisa kita diskusi di grup Ranger gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang mau didetailkan. Tapi secara konten working permit ini memenuhi informasi ini ya. Setidaknya ada nama pekerja, detail lokasi, pekerjaannya apa yang mau dilakukan, tanggalnya, daftar potensi bahaya dan seterusnya gitu ya. Sampai di sini ini adalah informasi-informasi yang idealnya masuk ke dalam working permit. Nah, terus ini pengendalian risiko yang tadi dikatakan paling tidak efektif gitu ya adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri. Gitu. Jadi APD ini macam-macam ya. Contoh ada wear pack, ada sarung tangan, ada sepatu safety. Gitu ya. Jadi kenapa APD ini dikatakan paling tidak efektif gitu ya, paling tidak efektif untuk melindungi seseorang gitu ya. Ya kita bisa contohkan saja misalkan apakah dengan pakai helm sudah pasti aman gitu ya. Kalau yang jatuh mungkin obeng atau tang mungkin masih aman gitu ya. Tapi kalau yang kita kejatuhan material yang besar gitu ya, basing trafo atau kejatuhan trafonya mau pakai helm pun juga tentu saja itu tidak efektif gitu ya. Orang akan hancur juga walaupun sudah pakai helm. Itulah kenapa alat pelindung diri ini dinyatakan paling tidak efektif. Tapi jangan diterjemahkan paling tidak efektif ini tidak digunakan. Nggak gitu juga ya terjemahnya. APD ini tetap digunakan meskipun itu paling tidak efektif, tapi tentu saja dengan melakukan pengendalian risiko yang sesuai urutan hierarki yang tadi kami sampaikan di piramida hierarki pengendalian risiko yang sebelumnya slide tadi ya. Jadi gambarannya seperti itu. Lalu ini adalah tool seorang pengawas pekerjaan. Jadi jika mengawasi pekerjaan gitu ya, tentu saja ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya, secara administrasi atau secara administratif. Itu dokumen-dokumen ini idealnya memang dimiliki atau dipegang gitu ya, mulai dari hierarki JSA working permit, SOP pekerjaan, dan kalau perlu kontrak atau SPK-nya gitu ya. Jadi biar clear batasannya atau ruang lingkupnya. Lalu kompetensi yang idealnya dimiliki seorang pengawas pekerjaan juga mulai dari soft skill dan hard skill ini juga perlu dimiliki. Jadi seorang pengawas pekerjaan itu memang idealnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif gitu ya. Dia bisa menjadi pendengar yang baik. Dia juga bisa menjadi seseorang yang disiplin gitu ya. Tentu saja karena kalau pengawasnya nggak disiplin mungkin pekerja atau pelaksana pekerjaannya bisa influence untuk nggak disiplin juga gitu ya, itu juga bisa berbahaya. Lalu memiliki kemampuan motivasi, kemampuan negosiasi, dan kemampuan mengatur prioritas pekerjaan mana yang penting dan mana yang enggak. Dari sisi hard skill, kompetensi hard skill-nya yaitu tentu saja pengawas pekerjaan idealnya memang memiliki skill teknis gitu ya, atau pengalaman di bidang teknisnya itu gitu ya. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya, memiliki kemampuan untuk memitigasi risiko, dan memahami regulasi pemerintah dan mungkin regulasi di perusahaannya. Nah, selanjutnya idealnya memang ya seorang pengawas pekerjaan itu tadi di awal dia melakukan safety briefing ya. Jadi safety briefing ini singkat tapi memang idealnya perlu dijiwai lah ya, perlu dilakukan di awal setiap pekerjaan karena ini menjadi bentuk reminder atau pengingat yang langsung ya, yang direct ketika dilakukan di site gitu ya. Jadi safety briefing ini dilakukan oleh pengawas atau supervisornya ketika sebelum memulai pekerjaan, lalu memastikan kesiapan alat, sarana, prasarana, HPD itu juga dipastikan ya kesiapannya, tidak ada yang ketinggalan gitu ya, grounding nggak ketinggalan, alat
voltage detector nggak ketinggalan gitu ya, karena ketika itu ketinggalan nanti bisa menyebabkan ada prosedur yang dilanggar di situ. Lalu memastikan, nah di dalam safety briefing ini yang penting juga memastikan kelompok kerja masing-masing itu menyadari tugasnya itu apa, gitu. Dia tugasnya apa gitu ya, dan dia bisa mengetahui bahaya apa yang mungkin akan dihadapi dan apa yang pekerja itu lakukan ketika atau untuk mengendalikan bahaya yang ada di pekerjaannya itu. Nah, itu menjadi bahan diskusi ya dalam safety briefing. Lalu tentu saja prosedurnya, prosedur terkaitnya, mau melakukan pekerjaan apa itu harus dipahami oleh pekerja, dan safety briefing ini memang sangat disarankan atau sangat direkomendasikan ada komunikasi dua arah gitu ya. Jadi artinya ketika komunikasi dua arah itu terbentuk, pemahaman antar pelaksana pekerja dengan pengawas pekerjaan itu benar-benar bisa terdeliver gitu ya dengan adanya komunikasi dua arah. Dan yang terakhir tentu saja dengan berdoa dan divisualisasikan gitu ya. Jadi divisualisasikan bahwa ada keluarga yang sedang menunggu di rumah gitu ya. Artinya kita memiliki goal untuk menyelesaikan pekerjaan dan tentu saja agar kita juga bisa bekerja dengan selamat dan pulang bertemu lagi dengan keluarga di rumah itu dengan selamat. Nah, ini juga menjadi aspek yang mungkin perlu kita sampaikan ke dalam safety briefing ketika sebelum memulai pekerjaan. Nah, selanjutnya di K3 itu ada juga yang namanya safety induction. Ini berbeda dengan safety briefing ya. Kalau safety induction itu idealnya memang ketika kita masuk ruangan atau masuk daerah kerja tertentu, itu safety induction itu diberikan ya, dikenalkan gitu ya. Jadi biasanya bisa berupa video atau presentasi gitu ya. Contoh yang misalkan seperti ini. Hari ini kita tidak ada simulasi tanggap darurat, kita ditunjukkan daerah mana potensi terjadi bahaya itu apa saja. Nah, contoh-contoh seperti itu gitu ya. Itu adalah safety induction. Kalau yang tadi sebelumnya safety briefing. Mungkin nanti bisa dibaca detail ya konten-konten di sini. Saya kira insya Allah ini sudah cukup jelas lah. Terus untuk yang terakhir konten untuk PLN 1 terkait fire safety. Jadi kita akan memperkenalkan ya beberapa peralatan yang ada di K3 terkait fire protection system gitu ya. Jadi ini adalah APAR, mungkin nanti bisa dikenalkan ya. Jadi APAR ini memiliki beberapa media yang berbeda gitu ya. Mungkin bisa dikenalkan bagiannya dulu. APAR ini memiliki pin, memiliki tuas, memiliki selang gitu ya. Nah, di dalam APAR itu ada beberapa media yang berbeda, ada yang dari air, ada yang dari foam, ada yang powder, ada yang CO2, dan ada yang chemical atau wet chemical gitu ya. Dan itu peruntukannya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak cocok kalau kebakaran itu timbul karena listrik, itu menggunakan APAR yang dari water. Tentu saja itu bisa berbahaya ya bagi seseorang yang menggunakan APAR itu. Itu contoh sederhananya di sini, mungkin nanti detailnya bisa disampaikan gitu ya. Terus ini cara penggunaan APAR ya. Pertama cabut pin, arahkan ke sumber api, diremas atau ditekan tuasnya, lalu dari ujung selangnya ini meratakan ya atau seperti menyapu gitu ya, bisa menyapu ke arah apinya. Nah, tentu saja untuk menggunakan APAR ini kita perlu mengenali kapan kita bisa menggunakan APAR gitu ya. Jadi kalau teori api, kebakaran api itu munculnya kan dari yang kecil dulu ya. Munculnya dari yang kecil dulu sampai yang besar gitu. Nah, efektifnya APAR itu digunakan memang ada di fase yang awal ini ya. Artinya ketika api sudah masuk ke fase yang lebih besar ya, mungkin dia sudah apalagi sudah sampai flashover, itu jangan berpikir itu akan efektif menggunakan APAR. APAR nggak akan berguna gitu ya ketika sudah flashover. Jadi memang penggunaan APAR itu idealnya ada ketika di fase detection of fire ini. Jadi ketika apinya masih kecil dan masih memungkinkan untuk dipadamkan, itu gunakan APAR. Gitu. Tapi ketika sudah membesar, ternyata ada beberapa hal yang miss gitu ya. Kita tidak tahu mungkin di tempat kerja kita ternyata sudah ada api yang membesar, itu fokusnya adalah pada evakuasi. Kalau sudah
yang besar ya. Jadi lebih fokus kepada bagaimana agar kita selamat ya, atau orang-orang yang ada di dalam gedung itu agar selamat, mungkin bisa melakukan evakuasi gitu ya. Dan tentu saja ini nanti sudah menjadi respon dari pemadam kebakaran gitu ya, untuk memadamkan. Jadi ini adalah singkat teori api. Mungkin insya Allah mungkin ada sesi khusus lah ya nanti ke depannya dengan Mas Habib yang expert di fire protection, mungkin nanti bisa sharing. Kita lanjut, kita juga kenalkan kalau di fire proteksi kebakaran itu ada yang namanya sprinkler yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat di atas atap kantor kita gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini tipenya juga macam-macam, tapi intinya secara cara kerjanya ketika dia terkena panas atau suhu, karena suhu tertentu gitu ya. Ada yang 68 derajat Celcius, ada yang sekian derajat Celcius, itu dia akan pecah. Nah, dari apa yang kaca merah ini pecah, ketika dia pecah maka ini akan membuka tuas gitu ya, akan membuka tuas yang nyambung di sini. Biasanya sprinkler itu ada selangnya ya, pipa gitu ya, bukan selang sih, ada pipa gitu ya dari atas instalasi gedung yang memang sudah siap air di situ. Jadi sudah ada air yang siap untuk nyembur di ruangan itu. Jadi ketika ini pecah gitu ya, dia akan menyemburkan air, tentu saja itu akan memperlambat terjadinya kebakaran gitu ya. Ini adalah fungsi dari sprinkler. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman gitu ya. Saya ingin sedikit sharing cerita kenapa perlunya kita peduli gitu ya. Kenapa perlunya kita peduli untuk melaporkan atau kondisi bahaya gitu ya. Jadi saya ingin sedikit cerita. Dulu saya pernah di salah satu unit yang sebenarnya unit saya dulu itu sangat ideal sekali gitu ya. Jadi bisa dibilang kecelakaan kerja itu sangat tidak pernah terjadi gitu ya. Tapi ada suatu hari ketika melakukan pekerjaan gitu ya di kubikel itu, saya dapat kabar bahwa ada rekan kerja kami itu dia tersengat listrik di dalam kubikel gitu, di dalam kubikel 20 cafe gitu ya. Nah, ketika itu terjadi tentu saja dilakukan investigasi gitu ya, sebabnya kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Padahal sebenarnya ketika melakukan pekerjaan kubikel itu gitu ya, di dalam kubikel 20 cafe itu semua saklar itu sudah dipadamkan. Artinya sebenarnya hierarki pengendalian risiko tadi sudah eliminasinya itu sudah benar-benar sudah optimal gitu ya. Semua MCB yang ada di kubikel itu sudah di-off-kan gitu ya. Jadi mulai dari sisi 20 cafe, semua MCB yang tegangan 220 itu udah off semua, clear semua. Artinya idealnya nggak ada tegangan lagi di situ. Di sisi 20 kafenya pun juga sudah di-grounding berkali-kali, dimasukkan ke tanah gitu ya, sudah tidak ada tegangan lagi. Nah, ya anehnya, kenapa ketika rekan kami melakukan pekerjaan di situ, ganti CT gitu ya, di dalam kubikel itu, dia tersengat listrik dan nggak tahu ini listrik dari mana gitu ya, aneh banget gitu ya. Dari 20 kafenya dicek nggak ada gitu ya. Nah, ternyata setelah dicek diurut-urut lagi, ternyata memang ada unsafe condition di situ. Jadi ada unsafe condition yang benar-benar unpredictable, jadi tidak terprediksi sama sekali gitu. Jadi di dalam kubikel itu biasanya ada heater ya, pemanas teman-teman. Jadi ada kayak ya pemanas gitulah ya. Intinya kayak pemanas heater teman-teman kalau mau masukin air yang buat air panas dari heater gitu ya. Nah, cuman fungsinya itu memang untuk mengatur kelembapan yang ada di dalam kubikel itu. Ternyata heater itulah yang nyambungnya ke instalasi luar. Jadi dia udah nggak ideal nih. Jadi unsafe condition-nya adalah heater itu sambungan instalasinya nyambung ke instalasi di luar. Jadi sudah di luar kubikel itu. Karena idealnya memang dia ngikut ke instalasi yang ada di kubikelnya itu. Jadi itu adalah unsafe condition yang benar-benar nggak terprediksi gitu ya. Karena di dalam benak kita ketika kita sudah mengeliminasi dengan mematikan semua saklar itu sudah aman gitu ya, sudah clear. Ternyata ada hal yang sifatnya benar-benar nggak terprediksi dan itu terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillahnya cuma tersengat tangan saja dan nggak apa-apa ya. Dan sekarang juga sudah bisa aktivitas normal. Jadi itu tapi itu menjadi suatu pelajaran ya. Yang intinya adalah
seandainya mungkin kita bisa melakukan banyak pelaporan gitu ya, atau kita tahu, seandainya kita tahu ada unsafe condition di situ, kita tahu ada kondisi yang tidak aman di situ dan kita peduli untuk kita laporkan, itu bisa jadi itu menjadi sebab ya, itu bisa menjadi sebab bahwa yang kita laporkan itu bisa jadi menyelamatkan kita atau mungkin juga bisa menyelamatkan rekan kerja kita ya ketika melakukan pekerjaan. Jadi itu poinnya, mudah-mudahan yang kami sampaikan terkait materi PLN 1 ini bisa di-share-kan ya dengan rekan-rekan yang lain, dengan kreasi teman-teman Ranger semua, bagaimana membuat visualnya lebih menarik atau membuat lebih sederhana tapi lebih mudah dipahami. Kami sangat berterima kasih ya. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sesi tanya jawab ya, Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ulil atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat maupun melalui personal message ke panitia. Izinkan saya bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Bapak Haryono, UPT Tanjung Karang. Pertanyaannya adalah, sertifikat CSMS lokal atau regional apakah masih berlaku sebelum go live CSMS terpusat? Silakan Mas Uli ditanggapi. Jadi batasannya seperti ini, ketika CSMS itu belum berlaku secara go live secara korporat, maka sertifikat CSMS yang dimiliki vendor itu berlaku untuk unit induknya itu sendiri. Nah, ketika sudah dinyatakan go live secara korporat, maka sertifikat yang di unit induk itu harus di-reset, artinya memang harus mengikuti standar korporat. Ya. Jadi sertifikat yang nanti ketika CSMS korporat ini berlaku, maka sertifikat yang berlaku adalah sertifikat yang menggunakan standar korporat ya, dengan kriteria prakualifikasi korporat. Mudah-mudahan menjawab ya. Atau mau tanya? Ini dari siapa sih Mbak? Ini personal message ke panitia. Oke, siap. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika sudah, jadi gini, saya ceritakan komprehensifnya ya. Ketika CSMS itu berlakunya secara unit induk saja, kan mengacunya SPLN yang lama atau SPLN yang baru. Kalau mengacu ke SPLN yang baru, yang tahun 2021 ini kriterianya, nah hasil prakualifikasi itu bisa disimpan untuk nanti dimasukkan ke dalam aplikasi CSMS. Jadi CSMS korporat nanti penerapannya akan satu pintu melalui aplikasi CSMS korporat, yang di mana sertifikat CSMS oleh kontraktor itu akan diterbitkan oleh IVP K3L atau oleh divisi K3L. Jadi nanti sertifikat yang akan diakui secara korporat itu hanya sertifikat yang diterbitkan oleh divisi K3L. Artinya kalau ada sertifikat CSMS yang muncul di unit induk masing-masing, yaitu berlakunya ke unit induk masing-masing dan tidak bisa berlaku secara korporat. Gambarannya seperti itu, Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ulil. Semoga terjawab ya, Pak Haryono, atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dari Bapak Tatak, dari UIP Nusra. Pertanyaannya adalah, terkait dengan kompleksitas resiko safety, bagaimana atau mungkin tips untuk mengatasi resiko safety sehubungan dengan efisiensi biaya pemeliharaan setiap tahun? Silakan, Mas Ulil. Oke, ini pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Jadi kalau terkait anggaran ya, jadi sebenarnya gini, konsep yang kita pegang ya seperti direksi sampaikan juga bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia gitu ya. Artinya jika memang risiko itu yang akan kita lakukan terhadap pekerjaan itu risikonya benar-benar akan mengancam jiwa manusia, itu kita harus tegas katakan kita harus stop pekerjaan itu. Itu kaidah yang pertama yang memang harus kita pegang gitu ya. Tapi tentu saja sebenarnya kalau dibenturkan dengan biaya itu pasti ada cara ya, selalu ada cara untuk bagaimana sih agar dengan biaya yang optimal tapi pengendalian risiko juga bisa berjalan dengan tetap maksimal juga gitu ya pengendalian risikonya. Mungkin saya lebih tertarik sih kalau Mas Tatak mau ngasihkan contohnya apa gitu ya. Karena ini sangat general sekali sih.
Kalau mau tanya teknis, kita persilahkan. Gitu. Tapi intinya di dalam, Mas Tatak, apakah monitor? Pada Ya, Mas Mas Tatak. Ulil. Iya. Atau mungkin mau sebut diskusi teknisnya, Mas Tatak. Kita masih ada waktu ya. Ya, baik Mas Ulil. Ini Tadi kan teman disampaikan seangkatan. lagi bukain loh. Tinggal enak. Ya, kompleksitas tadi kan risiko kan setiap tahun kan ada aja gitu lah. Saya melihatnya bahwa setiap tahunnya kompleksitas atas risiko-risiko terjadi untuk faktor unsafety ini kan terus ada gitu ya, dan cenderung meningkat gitu. Nah, saat ini kan di anggaran sendiri kan untuk biaya pemeliharaan kan diminta untuk turun gitu Mas. Nah, mungkin itu yang menjadi concern kami sih gitu. Gimana nanti di tengah efisiensi ini terakomodir juga bahwa safety itu dipertahankan. Itu sih misalnya. Oke. Mungkin karena pertanyaannya general, saya jawab dengan cara general juga ya. Jadi gini Mas Atak, kaidahnya adalah karena anggaran itu terbatas gitu ya, tentu saja kita harus menentukan prioritas. Jadi di dalam K3 itu juga kita ada prioritas-prioritas yang memang harus dikerjakan gitu ya. Contoh misalkan kalau memang kompetensi pekerja itu penting gitu ya, maka hal-hal seperti itu yang harus dipenuhi dulu gitu ya. Contoh misalkan kayak gini. Dan tidak semua hal-hal yang sifatnya untuk pemenuhan atau mandatori K3 itu mahal gitu ya. Tidak selalu mahal gitu ya. Contoh misalkan dengan kita melakukan safety briefing gitu ya, kita mungkin bisa meningkatkan kualitas dari pelaksanaan safety briefing itu mungkin dengan pelatihan atau mungkin dengan sering sharing saja yang nggak perlu kita bayar konsultan mahal-mahal gitu ya, tapi kita bisa optimalkan itu gitu ya. Kalau saya bayangkan contoh misalkan safety itu yang mahal apa sih? Misalkan hal-hal yang sifatnya rekayasa engineering gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya rekayasa engineering memang perlu ada diskusi teknis. Contoh misalkan metode kita misalkan mau pakai mau rekonduktor gitu ya. Contoh misalkan di distribusi. Mau rekonduktor, apakah kita perlu truk bucket atau enggak gitu ya? Atau pekerjanya hanya menggunakan tangga saja? Kalau menggunakan tangga saja tentunya cost-nya lebih murah, tapi kalau pakai truk bucket itu kan cost-nya lebih mahal karena harus sewa truk bucket untuk disewa harian gitu ya. Tapi mungkin secara pekerjaan itu akan lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Tapi bukan berarti menggunakan tangga saja tidak aman gitu ya. Itu juga masih bisa dioptimalkan dengan beberapa catatan atau dengan beberapa ketentuan ya yang harus dipenuhi lah, intinya seperti itu. Jadi karena ini umum ya saya jawab dengan hal yang umum lah, intinya itu masih bisa diprioritaskan lah ya Mas Tatak. Mungkin seperti itu. Jadi yang mana mandatori di K3 itu diprioritaskan, dan yang mana benar-benar jangan diutak-atik ya itu jangan diutak-atik gitu ya. Jadi nanti anggarannya bisa tetap efektif dan kita bisa tetap optimal gitu ya dalam melakukan pekerjaan dengan aman. Mungkin gambarannya seperti itu Mas Tatak, mungkin nanti semoga menjawab ya. Ya Mas Ulil, itu sih sebetulnya yang ingin saya gali ya, bahwa kan biasalah ya kalau di anggaran itu kan saling memaparkan ininya ya, kebutuhan dan keinginan masing-masing dari bidang itu. Sebenarnya statement tadi sih bahwa ada prioritasasi juga di K3 itu bukan hanya sekedar mengusulkan anggaran, tapi juga kita harus melihat prioritasnya juga. Itu sih Mas Ulil. Terima kasih banyak jawabannya. Siap Mas Tatak. Mungkin sedikit saya tambahi lagi. Jadi divisi K3L ini punya punya peran juga sebagai pembina lah ya. Pembina unit terutama untuk RKAP K3L-nya Mas Tatak. Jadi teman-teman mungkin dari pejabat pengendali K3L-nya gitu ya. Itu dari divisi K3 kita juga melakukan endorsement anggaran, artinya dari teman-teman K3-nya unit itu mereka mengusulkan pekerjaan-pekerjaan yang memang dari aspek K3 jangan diganggu itu yang mana saja sih gitu ya. Jadi itu wajib dituangkan ke dalam RKAP dan itu menjadi ditandatangani oleh GM, EVP kami juga dan EVP regional. Artinya anggaran itu idealnya ya RKAP-nya itu nanti di tahun berjalan itu bisa dipakai dan benar-benar nggak diutak-atik lagi. Jadi itu salah satu tool lah ya.
Ya, baik, terima kasih Mas Ulil. Mbak Siap, makasih Mas Mita. Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Suhadi, UIW KSKT. Pertanyaannya adalah untuk materi atau konten tersebut given dari kantor pusat atau berdasarkan kreasi unit masing-masing. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ulil atau panitia. Mungkin nanti bisa ditambahi ya panitia. Terima kasih Pak Suhadi dari Kalsel-Teng. Jadi materi slide presentasi tadi mungkin nanti akan di-share juga sama Mbak Nindi ya. Itu adalah materi default lah ya Pak. Jadi kalau dari rekan-rekan unit mau mengimprovisasi dari materi yang kami sampaikan itu sangat dipersilahkan gitu ya. Syukur bisa lebih baik, lebih bagus lagi gitu ya secara visual gitu. Karena mungkin lebih banyak yang bisa terlibat gitu. Jadi yang kami sharekan itu mungkin sebagai default saja lah Pak, materi minimum lah ya yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan kalau mau dikreasikan dari unit masing-masing. Izin Mas Ulil, mungkin salah pengertian Mbak Citra. Maksud kami gini, tadi kan disampaikan di awal, di bulan Februari nanti kita akan untuk PLN satunya itu kan temanya K3 begitu. Nah, untuk tema K3 ini untuk PLN satunya itu kita given dari kantor pusat atau kreasi dari unit kita masing-masing. Itu maksudnya Mbak Citra, nama Mas Ulil. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Nindi bisa jawab ya, atau dari Izin jawab Bapak Suhadi, untuk PLN 1 bulan Februari temanya defaultnya langsung dari kantor pusat Pak, jadi tidak langsung dari kantor pusat, tapi kalau unitnya misalnya ada memberikan tambahan info boleh, tapi tidak menghilangkan materi pusatnya gitu. Terus untuk kreasi flyernya atau media komunikasi lainnya itu bisa dari pusat, karena kita juga kerjasama dengan unit-unit lain, atau dari kreasi unitnya sendiri, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Ulil, Mbak Citra. Baik Pak Suhadi. Ya, Mbak Nadia, mungkin ini langsung saya jawab aja ya. Mbak Nadia nggak usah bacain ya, saya udah baca langsung biar efektif atau. Ini dari pertanyaan dari Mas Ridho, WLP Marabahan, ini Kalsel-Teng juga ya. Apakah CSMS memonitoring dokumen JS Akhirat WP? Jawaban singkatnya iya, itu dimonitoring di fase implementasi. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kontraktor pemenang lelang sesuai aplikasi CSMS, tapi di lapangannya di subkon kembali dan bekerja tidak sesuai standar gitu ya. Oke. Jadi kayak gini. CSMS itu tadi saya sampaikan ada fase yang sebelah kiri tadi ya, itu fase administratif. Katakanlah di administratifnya bagus gitu. Tapi ternyata di fase implementasinya jelek. Nah, bagaimana kontrolnya? Nah, nanti ketika di fase implementasi itu vendor-vendor yang seperti itu gitu ya, implementasi K3-nya tidak bagus, itu kalau bahasa kerasnya ya pasti akan kesikat gitu ya. Jadi vendor-vendor tersebut akan kesikat dengan fase implementasi CSMS. Karena di working progress di PJA, pre-job activity dan working progress itu benar-benar dinilai bagaimana kondisinya di lapangan. Standar checklist-nya sudah ada gitu ya. Artinya memang kalau contoh misalkan pekerjanya tidak sesuai, secara jumlah tidak sesuai, terus pekerjanya tidak ada yang kompeten gitu ya, itu pasti nilainya akan jelek di situ. Dan ketika nilainya jelek di situ, nanti di final evaluation itu akan memberikan feedback ya kepada vendor tersebut, tentu saja dia penilaiannya akan jelek. Nah, itu nanti akan ngelooping ya. Jadi ketika dia di fase implementasinya jelek, itu nanti di sertifikatnya itu dia memungkinkan untuk diturunkan level sertifikatnya. Jadi misalkan dia yang tadi levelnya sertifikat ekstrim, dia mungkin bisa diturunkan ke medium gitu ya. Atau mungkin kalau parah banget ya bisa diturunkan ke rendah seperti itu. Nah, nanti ada ketentuan detailnya gitu ya. Lanjut dari Pak Kris, apakah sertifikat ahli K3 umum bisa menjadi persyarat menjadi pengawas K3 instalasi? Kita mengingat instalasi kita sangat bervariasi bahaya risikonya yang tidak dipelajari detail pada pembelajaran ahli K3U. Kalau pertanyaan dari Pak Kris ini, apakah sertifikat ahli K3 umum bisa menjadi persyaratan pengawas K3 gitu ya? Tidak ada ketentuan khusus detail ini ya, maksudnya
Jadi tidak ada ketentuan detail atau yang khusus terkait ini karena pengawasan itu sebenarnya idealnya menjadi sebentar. Karena pengawasan bagaimana standar pengawasan itu bisa menjadi standar dari unit induk itu masing-masing. Jadi misalkan di UP3BS itu menerapkan bahwa pengawas pengawas K3 atau pengawas pekerjaannya minimal harus requirement-nya diklat ini, itu bisa menjadi kebijakan internal di unit itu. Contoh misalkan setiap pengawas K3-nya harus ahli K3 listrik, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau mungkin setiap pengawasnya harus yang pernah mengikuti diklat pengawas K3 transmisi misalkan, yang dari UDiklat itu bisa dipakai juga. Jadi intinya ini akan kembali ke kebijakan unit masing-masing. Kalau apakah ahli K3 umum bisa dipakai, tentu saja bisa saja gitu ya, karena ahli K3 di situ juga ada materi terkait ini ya, kelistrikan ya, pengawasan dan ketenaga listrikan ada di situ. Tapi mungkin kalau yang perlu dipertimbangkan sih bukan hanya sekedar dia sudah pernah diklat atau punya sertifikat apa ya. Yang penting salah satunya adalah background-nya dia juga apa gitu ya. Contoh misalkan kalau dia memang background-nya teknis, itu tentu saja akan lebih mendukung ya ketika dia menjadi pengawas teknis. Akan berbeda cerita ketika mungkin dia 10 tahun di administrasi karena pernah ikut ahli K3 umum terus dia jadi pengawas teknis. Nah, itu tentu saja bisa jadi tidak akan efektif ya dalam mengawasi hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Kris. Ini ada yang tanya bagaimana kriteria CSMS itu. Wah, ini jawabannya panjang sekali, Pak. Nanti buka aja di SPLN CSMS-nya. Terus dari Icon Pak Anggara Koswara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terkait CSMS untuk anak perusahaan, apakah boleh didasarkan dan ratifikasi dari standar CSMS PLN yang tentunya disesuaikan secara skop dan kontennya? Jawaban singkatnya boleh, Pak, karena CSMS nanti yang berlaku secara korporat ini berlaku untuk PLN Group ya. Jadi bukan cuma PLN saja, tapi di seluruh PLN Group lah ya, dan termasuk anak perusahaan. Dari Pusman Pro, izin bertanya bagaimana jika unit setelah menerapkan CSMS sesuai SPLN terbaru dan telah menerbitkan BA prakualifikasi CSMS kepada penyedia barang jasa, apakah BA tersebut hanya berlaku di unit tersebut? Karena betul, jadi selama belum go live berlaku di unit tersebut. Jadi yang berlaku di antar unit itu nanti adalah sertifikat yang sudah muncul dari aplikasi CSMS yang diterbitkan secara korporat. Pak Syafruddin, bagaimana kriteria CSMS itu bagi kontraktor kecil dengan kontrak kecil? Apakah juga mempunyai wajib CSMS? Oke. Jadi contoh misalkan kontrak mungkin pengadaan ATK atau hal-hal yang sifatnya ringan, beli printer atau pengadaan laptop gitu ya. Itu perlakuannya akan jauh berbeda, Pak. Jadi tetap dilakukan prakualifikasi, tapi perlakuannya akan jauh berbeda. Jadi persyaratannya tentu saja tidak serigid dengan pekerjaan-pekerjaan yang level risikonya high risk. Misalkan ada pekerjaan di kubikel kok disamakan dengan yang pengadaan laptop, itu tentu saja jauh berbeda, Pak. Intinya itu akan jauh berbeda. Masih ada waktu nggak, Mbak? Mas Ulil, masih apa sih? sampai jam 11, Mas Ulil. Oh, lama ya ternyata ya. Kok lama banget malah. Oke, dari mohon maaf Mas Ulil, ini nanti sampai pertanyaan Pak Bramantio UIM Sumut aja Bapak, Mas. Siap, oke, Pak Bramantio. Mohon untuk teman-teman yang setelah Pak Bramantio nanti akan dijawab di ini aja ya, pakai Word yang akan nanti kami collect gitu aja Pak. Terima kasih. Ini tadi sampai mana ya, Pak Syafruddin ya? Oke, kita lanjut. Izin bertanya bagaimana menyikapi safety terkait kekurangan SDM FTK dalam pekerjaan. Ada teman-teman yang bisa bantu dari DK3? Kalau ada. Kekurangan SDM dalam pekerjaan bagaimana? Jadi gini, kalau
Jadi tentu saja prioritas ya, tentu saja prioritas. Kalau misalkan kurangnya itu fatal sekali, misalkan pekerjaan yang pemeliharaan trafo kok dikerjakan satu orang, itu tentu saja udah nggak ideal sekali ya. Walaupun saya dulu pernah menemui itu ada orang mengganti trafo itu satu orang dan memang ototnya ini benar-benar kayak pemain Smackdown gitu, badannya besar sekali, dia bisa melakukan itu sendiri gitu. Itu ada gitu. Nah, mungkin tapi itu jelas tidak ideal, sangat tidak ideal. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya tidak ideal seperti itu, ya tentu saja perlu disesuaikan lagi, perlu di-adjust gitu ya. Kekurangan SDM yang tidak terakomodir tidak bisa ditoleransi, tentu saja pekerjaannya dihentikan gitu ya. Tapi tentu saja agar bisa dicarikan solusi lah ya, karena ini mungkin lebih menarik kalau disebut teknisnya seperti apa gitu ya. Contoh pekerjaan di mana sih, apakah di GI atau di pemeliharaan atau di distribusi, itu nanti mungkin di beda daerah juga bisa, atau di beda proses bisnis mungkin akan bisa menyebabkan perbedaan solusinya juga gitu ya. Izin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya tambahkan Pak Ulil. Siap Pak Leden. Pak Leden. Jadi terkait SDM arahnya tadi, pertanyaan tadi yang tiba-tiba saya dengar untuk di K3, jadi rekan-rekan semua, bahwa pengawasan itu enggak semuanya harus kita, tapi dari mitra juga kan ada pengawas pekerjaan kan, seperti gitu ya, sehingga itu bisa dipastikan pengawasan pekerjaan itu. Dan intinya K3 ataupun pengawasan yang dilakukan mungkin bisa diarahkan juga ke teman-teman yang memang teknis, yang memang bukan harus pengawasan dia, tapi dari sisi teknis itu bisa dilakukan untuk pengawasan pekerjaan itu, karena pengawasan terkait K3 itu kan melekat di seluruh kita semua, bukan hanya. Jadi intinya gini, jangan sampai ASCC itu betul-betul kalau nggak ada ASCC nggak ada lagi yang ngawasi kan gitu, enggak. Tapi seluruh orang yang terlibat di situ bisa saling mengawasi, karena seperti tadi yang Pak Ulil bilang, biasanya kita selalu bekerja 2 orang. Jadi kalau kecelakaan kerja itu pasti kalau terjadi ada yang tidak peduli terhadap rekan kerjanya, itu aja. Nah, itu yang perlu diingatkan, bahwa saling mengingatkan satu sama lain, sehingga itu juga menjadi pengawasan pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Intinya seperti itu. Mungkin itu tambahan itu ya. Ya, rekan-rekan, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Leden. Jawabannya bagus sekali. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya. Selanjutnya tadi sampai mana ya Mbak Nadia? Selanjutnya saya bantu tanyakan ya. Dari Andi Dewi Putriani, UIP Sulawesi. Izin bertanya Pak Ulil, sesuai SPLN 2021, kontraktor yang tidak lulus prakualifikasi CSMS dapat melakukan remedial minimal 3 bulan setelah penetapan prakualifikasi sebelumnya. Apakah boleh dilakukan remedial oleh kontraktor sebelum 3 bulan dan kenapa harus 3 bulan? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya saya luruskan dulu. Jadi di dalam prakualifikasi CSMS itu istilahnya bukan lulus dan tidak lulus ya. Jadi semua pasti lulus, cuman kalau dia lulus ya dia di level risiko rendah gitu ya. Jadi bahasanya bukan lulus tidak lulus, tapi semua kontraktor atau semua vendor itu pasti lulus, tapi mungkin dia tidak sesuai dengan tingkat risiko yang ada gitu ya. Tidak sesuai dengan tingkat risiko yang dituju lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau untuk ada masa remedial 3 bulan gitu ya. Ini kenapa 3 bulan gitu? Tentu saja agar vendor tersebut punya waktu lah ya untuk perbaikan, dan harapannya memang perbaikan itu benar-benar dilakukan oleh vendor atau kontraktor tersebut ya. Karena kalau perbaikan itu hanya mungkin bisa selesai 1 atau 2 hari, itu pasti bisa dinyatakan bahwa perbaikan itu adalah hal yang sifatnya instan atau ya casingnya saja gitu ya, atau mungkin dokumennya saja yang dipoles sehingga dia lulus gitu ya. Jadi harapannya biar vendor juga lebih hati-hati ya, lebih benar-benar well prepare gitu ya ketika dilakukan nanti verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Itu dia tidak bisa langsung ngajuin remedial 3 hari ke depannya gitu ya. Dia memang harus ada jeda waktu biar mereka melakukan perbaikan itu ya. Tentu saja dengan jeda waktu itu akan memberikan efek
psikologis lah ya ke vendor untuk biar dia bisa well prepare lah ya untuk mencapai tingkat prakualifikasi yang paling maksimal yang bisa dia capai. Jadi 3 bulan ini ya mungkin berdasarkan benchmark juga dari beberapa perusahaan lain. Terus setelah ada dari Pak Bramantio, ini last question ya berarti ya. Ini yang terakhir Mas Ulil ya. Oke. Setelah ada kick off implementasi CSMS dari K3 Pusat, apakah kami sudah bisa mulai step verifikasi vendor ataukah ada timeline lanjutan dari K3 Pusat? Pak Bramantio dari Sumut. Oke. Baik, ini Pak Bramantio, insya Allah untuk Go Live CSMS yang akan dilakukan pekan depan itu berbarengan dengan Go Live-nya aplikasi CSMS secara korporat ya. Jadi aplikasi itu nanti bisa langsung digunakan untuk melakukan prakualifikasi vendor kontraktor. Jadi vendor nanti bisa daftar dengan mendaftarkan di situ gitu ya. Terus upload untuk yang dibutuhkan file-file di dalam prakualifikasinya di situ gitu ya. Nah, nanti approval atau review-nya semua juga sudah by system. Jadi teman-teman prakualifikasi dari unit masing-masing akan menggunakan aplikasi itu untuk mereview atau melakukan verifikasi lapangan, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan di dalam satu aplikasi itu sampai approval berjenjang ya, sampai GM, sampai EVP. Nah, nanti outputnya adalah sertifikat. Jadi setelah go live tentu saja nanti akan bisa langsung untuk mudah-mudahan bisa langsung untuk melakukan prakualifikasi, Pak. Jadi goal-nya memang tahun ini kita ya PLN bisa sebanyak mungkin lah ya, bisa sebanyak mungkin atau seoptimal mungkin untuk melakukan prakualifikasi kepada banyak prakualifikasi kepada vendor-vendor agar mereka memiliki sertifikat CSMS gitu ya. Goalnya seperti itu. Mungkin demikian dari saya, Mbak Nadia. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan waktu yang diluangkan. Mungkin pertanyaan yang nggak terjawab nanti bisa kami jawab via teks ya, insya Allah. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Salam dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ulil. Baik, terima kasih Mas Ulil atas pemaparannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang terbatas, maka kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan dari peserta, namun akan kami kumpulkan seluruh pertanyaan yang sudah masuk dan akan kami jawab melalui dan kami share di WA Group. Selanjutnya, terima kasih banyak Mas Ulil atas presentasinya. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dapat menerima materinya dengan baik. Sebelumnya izinkan saya menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Ulil, yaitu bahwa ternyata sumber bahaya atau kecelakaan kerja ini berada sangat dekat di sekitar kita. Dan setelah dianalisa, penyebab kecelakaan kerja di PLN karena melanggar salah satu 10 poin PLN Life Rules dan yang dominan karena tidak mengikuti SOP atau rambu-rambu. Inti dari K3 adalah bagaimana dapat mengendalikan resiko atau bahaya di lingkungan kerjanya. Untuk itu, PLN menyediakan aplikasi Inspekta sebagai wadah pelaporan bahaya dan diharapkan Bapak Ibu Ranger dapat mengajak seluruh karyawan untuk dapat menggunakannya dengan baik. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman Ranger semua. Semoga dengan materi yang dipaparkan dapat meningkatkan semangat untuk terus mengkampanyekan dan mengimplementasikan budaya K3 di lingkungan kerjanya, sehingga dapat terciptanya zero accident di lingkungan kerja. Baiklah, kami mohon maaf jika selama acara berlangsung ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara internalisasi tema PLN 1 bulan Maret 2022. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leden, terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih. Salam safety. Terima kasih tim semuanya. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Bu Heni dan teman-teman semua. Sama-sama Bapak-bapak. Siap.